organisasi-organisasi ini saya kira udah menjadi ciri dari perjuangan bangsa kita ya. Kalau zaman dulu kan ada Budi Utomo, kemudian ada organisasi-organisasi pertahanan rakyat ya seperti Yong Sumatera, Yong Celebes, Forum Pembauran Kebangsaan ini ya sebagai bentuk saya kira keinginan masyarakat Banyumas untuk ikut turut memelihara harmoni dan juga identitas kebangsaan itu, karena melihat Banyumas ini sudah metropolis menjadi rumah bagi semua etnis dan semua golongan. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yanuar Adi bisa hadir kembali untuk menemani Anda. Kali ini kita ada di podcast Tarik Mase, seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini saya Yanuar Adi tidak sendirian, karena pada kesempatan podcast kali ini sudah hadir bersama kita ada seorang akademisi dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, pengamat sosial, Bapak Andi Ali Akbar. Apa kabar Pak Andi Ali? Alhamdulillah baik Mas Yanuar. Baik Pak Andi Ali, kita buat kesempatan kali ini akan membahas seputar Forum Pembauran Kebangsaan. Ya, Pak, sebenarnya Pak, kalau dari sisi pengamat sosial Pak, seberapa penting sih ada forum ini Pak? Ya, forum ini adalah kelanjutan dari sebenarnya semangat yang sudah tumbuh lama di masyarakat Indonesia. Kita tahu masyarakat kita itu senang membuat organisasi-organisasi untuk membangun persaudaraan, membangun silaturahmi, membangun paguyuban, kesetiakawanan sosial, dan juga ikut membangun masyarakatnya, daerahnya, bangsa dan negaranya. Organisasi-organisasi ini saya kira udah menjadi ciri dari perjuangan bangsa kita ya. Kalau zaman dulu kan ada Budi Utomo, kemudian ada organisasi-organisasi pertahanan rakyat ya seperti Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Borneo, Yong Java. Dari kelompok-kelompok agama ada juga Yong Visabilillah, pejuang-pejuang Muslim, tentara pelajar dan sebagainya. Nah itu kan ciri sebenarnya bahwa masyarakat kita itu tumbuh membangun kelompok-kelompok untuk mensejahterakan dan juga melindungi masyarakat dan memelihara identitas nasionalnya. Nah, Forum Pembauran Kebangsaan ini ya sebagai bentuk saya kira keinginan masyarakat Banyumas untuk ikut turut memelihara harmoni dan juga identitas kebangsaan itu, karena melihat Banyumas ini sudah metropolis menjadi rumah bagi semua etnis dan semua golongan ya, bukan hanya meskipun adanya di Jawa Tengah, tetapi kita lihat Banyumas ini sudah menjadi kota metropolis yang dihuni oleh banyak suku, banyak kelompok dan banyak profesi, sehingga kita butuh forum-forum yang sering mempertemukan kita agar saling mengenal dan juga bisa harmonis ke depannya gitu. Iya, Pak Andi Ali, kalau Bapak sendiri memandang seperti apa sih keberagaman atau heterogenitas ya di Banyumas ini? Ya, saya kira di Banyumas ini sudah menjadi kota metropolis di mana sudah menjadi kota pelajar, kota budaya, kota wisata, kota entrepreneur ya, kota niaga ya. Nah, saya kira dengan begitu akan banyak kelompok-kelompok yang bertemu untuk menunjukkan hubungan saling ketergantungan satu sama lain, saling menolong satu sama lain, dan juga mencari hidup yang layak di tempat ini. Nah, sehingga di suasana seperti itu tentu butuh kohesi sosial ya, di mana antar perbedaan itu dipertemukan sehingga bisa menjalin pengenalan, pengakuan dan juga kerjasama. Nah, Forum Pembauran Kebangsaan ini ya untuk mempertemukan teman-teman dari berbagai itu. Di tempat kita itu sekarang ini di Banyumas sangat banyak. Dari teman-teman dari Papua, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, sampai Sumatera itu sangat ramai. Di beberapa kegiatan-kegiatan itu sudah sangat sering kita tunjukkan kegiatan-kegiatan seni, agama, perkumpulan-perkumpulan, mereka sering tumbuh. Nah, selama ini mereka tumbuh sendiri-sendiri. Nah, kita mencoba mengajak pemerintah untuk ikut mewadahi supaya selain pengakuan antara komunitas juga ada hubungan antara komunitas dengan pemerintah sehingga punya kemampuan untuk saling bersinergi nanti.
Iya, untuk kegiatan-kegiatan sendiri Pak, mungkin ada masukan atau saran sebaiknya seperti apa sih kegiatan yang dilaksanakan oleh forum pembauran ini agar tujuan mungkin atau mungkin Ya, harapannya bisa tercapai Pak? ya, saya kira yang pertama adalah rekognisi ya, pengakuan. Rekognisi itu adalah dengan adanya ruang publik yang egaliter ya, yang menunjukkan pemerintah dan kelompok-kelompok yang lain itu diberi kesempatan yang sama untuk mengekspresikan dirinya bahwa kami juga punya loh yang namanya adat istiadat, punya kebudayaan dan punya jati diri yang sebenarnya nilai kemanusiaannya sama, nilai ajaran filosofinya, moralitasnya itu sama dengan etnis yang lain, dan ini juga yang mendorong kami untuk hidup bersama bersaudara dengan teman-teman yang lain. Di Banyumas sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan Mas Yanuar. Misalnya dulu kita ada pementasan seni, teman-teman dari Aceh, Padang, Sulawesi itu sudah pernah tampil. Kemudian acara-acara kultural dari etnis masing-masing, misalnya di Sulawesi kita pernah ada silaturahmi tingkat provinsi, semua etnis kita panggil, semua agama kita panggil ikut menyaksikan, pemerintah kabupaten ikut menyaksikan. Terakhir saya sendiri mengikuti pertemuan Yong Ambon dan juga hari kelahiran Kapitan Patimura. Itu juga semua etnis, semua kelompok juga kita panggil dan mereka menunjukkan bahwa Kapitan Patimura meskipun jauh di Ambon sana juga bisa dihayati perjuangannya sebagai anak bangsa yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang dirayakan oleh teman-teman dari pemuda-pemuda Ambon yang tinggal di Banyumas. Nah, saya kira dengan adanya ruang-ruang melting pot ya, ruang-ruang pembauran seperti itu, akhirnya sekat-sekat itu ataupun setidaknya adalah rasa yang belum kenal itu menjadi akrab karena oh ternyata ada yang seperti ini di Banyumas yang jarang kami lihat sebelumnya gitu. Iya, Pak, pembauran ini kan erat kaitannya untuk mencegah terjadinya konflik sosial ya Pak Ya, ya, betul. perpecahan karena adanya perbedaan. Ya. Seperti apa Pak? Sebaiknya mungkin dari masyarakat ini berupaya agar pembauran yang ada di masyarakat ini dapat lebih baik ke depannya. Ya, saya kira yang pertama tadi adalah recognition ya, pengakuan. Pengakuan itu dalam bentuk ada ruang-ruang yang bisa mereka tunjukkan jati dirinya, konsep-konsep sosialnya, moralitasnya yang baik bagi kita, sehingga kita saling mengenal. Dengan adanya ruang ekspresi yang diberikan kesempatan oleh pemerintah atau antar komunitas, pengakuan itu sudah menjadi derajat pengakuan yang tinggi ya satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah tentunya adalah penambahan wawasan. Wawasan di sini pengertiannya adalah mereka juga harus paham bahwa Purwokerto itu punya sejarah besar, punya tokoh-tokoh besar yang berkontribusi pada pembangunan kemerdekaan, pembangunan negara dan sebagainya. Supaya mereka juga memiliki kebanggaan tidak hanya pada etnisnya tetapi juga kepada daerah yang dia tempati. Bahwa Banyumas itu sebenarnya juga adalah kabupaten yang melahirkan banyak tokoh-tokoh besar baik di sektor sipil maupun militer maupun di sejarah kebangsaan. Kemudian yang ketiga adalah mereka juga harus saling mengenal wawasan-wawasan filosofis dari pendekatan agama dan budaya supaya mereka tidak hanya melihat sisi sempitnya aja bahwa aktualitas Calvinisme tadi bahwa merasa kelompoknya yang paling unggul dan sebagainya. Makanya kita butuh pandangan-pandangan dari pakar politik, pakar filsafat, pakar budaya dan sebagainya. Yang tadi sudah sampaikan bahwa salah satu contohnya adalah bagaimana melihat identitas kebangsaan Indonesia itu bisa kita temukan dalam keragaman yang sangat luar biasa majemuk. Sementara di negara-negara yang lain yang tingkat keragamannya cenderung sederhana, agamanya tidak banyak, sukunya tidak banyak, warna kulitnya sama, daratannya sama, kerajaan nenek moyangnya sama, justru gagal menemukan identitas kebangsaan, identitas nasional. Nah, kadangkala kan ilmu-ilmu seperti ini jarang mereka elaborasi ya, mungkin karena saking sibuknya atau banyak kegiatan sehingga kok merasa dunia ini sempit padahal tidak sesempit itu. Sangat luas pemahaman kita terhadap budaya dan agama gitu. Iya, Pak Andi Ali, kali ini kaitannya dengan konteks pemilu 2024 yang akan datang Pak. Sebenarnya Pak, peran dari forum pembauran ini seperti apa Pak dalam konteks pemilu? Ya, saya kira itulah yang yang menjadi ujian sekaligus tantangan kita di pemilu ini. Kalau kita berhasil melewatinya dengan baik, maka kita bisa mendorong bahwa prosedur demokrasi ini mengarahkan kita kepada kedewasaan berpolitik. Yang kita ingin tunjukkan adalah siapa
partai, kandidat, politisi yang betul-betul menguasai amanat penderitaan rakyat. Dengan gagasan amanat penderitaan rakyat kan berarti yang kita dahulukan adalah rekam jejak, moralitas, gagasan dan juga programatik untuk menyelesaikan problem-problem kebangsaan. Nah, sisi terburuknya adalah kalau kita malas mendewasakan persaingan politik ini dengan justru menggoreng ataupun merusak identitas-identitas kebangsaan ini menjadi bahan benturan satu sama lain. Ada yang merasa agamanya lagi dizalimi, ada yang merasa kelompoknya lagi dizalimi, ada yang merasa etnis ini lebih hebat daripada etnis tertentu, kelompok ini menjadi kelompok tertentu. Nah, ini yang forum pembaruan kebangsaan ini menjadi salah satu fungsinya untuk meminimalisir itu. Saya kira banyak ya ulama, budayawan Banyumas, kiai-kiai di Banyumas juga sudah memperjuangkan itu di komunitasnya, di organisasi perjuangan mereka masing-masing. PK ini ya salah satu bentuk kontribusi saya juga untuk melengkapi itu, bukan untuk memonopoli, tapi melengkapi itu bahwa ya kelompok-kelompok etnis pun juga ikut berperan untuk mencegah praktek-praktek buruk persaingan politik seperti itu. Iya, satu lagi Pak Andi Ali, mungkin ada pesan, ajakan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat terkait dengan pembauran kebangsaan ini, Pak. Ya, saya kira PK ini tantangannya adalah membuat sebuah kegiatan yang bisa disaksikan oleh khalayak ya, bahwa mereka bisa mempertemukan kelompok-kelompok etnis yang beragam ini. Saya yakin banyak orang Banyumas akan kaget kalau melihat ada anak-anak muda Papua bikin tarian Papua di alun-alun, orang Makassar bikin tarian Makassar, orang Aceh Padang bikin tarian Aceh Padang di alun-alun, dan mereka menyaksikan bahwa ternyata Banyumas ini sudah sangat kaya raya, sudah menjadi miniatur bangsa Indonesia. Dengan begitu tiap tahun ada 15 perguruan tinggi, banyak orang dari luar Pulau Jawa masuk ke Banyumas, dan mereka bisa menikmati itu secara langsung dari anak-anak bangsa yang tinggal di Banyumas. Saya kira itu akan secara batiniah akan pasti melahirkan rasa kebanggaan dan juga rasa persaudaraan antar etnis. Mereka bangga bahwa daerahnya ditempati oleh banyak orang dengan ekspresi yang egaliter dan bisa menunjukkan kebolehannya, keunggulannya, dan dinikmati oleh semua bangsa. Saya kira dengan itu saja itu sudah sangat berkontribusi memupuk rasa kebanggaan dan kebangsaan kita di Banyumas ini gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Andi Ali Akbar selaku akademisi dan pengamat sosial dari Unsud Purwokerto untuk kebersamaannya di podcast Tarik Mase hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Andi Ali. Mas Januar. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kita di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya bersama dengan Bapak Andi Ali Akbar, seorang akademisi dan juga pengamat sosial dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.